science. Jadi intelijen untuk mengetahui bahwa apakah dia ini dipengaruhi oleh faktor gender. Apakah faktor ini dapat mempengaruhi risiko seorang auditor dalam menghadapi sebuah konflik. Dan terkait dengan posisi akuntan. Jadi itu yang saya jelaskan seperti ini Bu. Lebih untuk masalah-masalah apa saja yang terjadi di Teams itu ada artikelnya lebih detail, ada dijelaskan di latar belakang masalah. Nanti Bapak dapat membaca banyak sekali misalnya seperti itu, ada dilema antara klien dan klien yang ingin intervensi hasil. Ya. Terima kasih. Ya, oke. Ya. Ya. Masih mau menanggapi, dipersilakan. Ibu Hernisa, iya, tadi harus diakui bahwa jawaban Ibu untuk soal yang pertama dari Pak Effendi itu yang sangat jelas. Saya secara pribadi tidak terlalu mendengarkan dengan baik untuk pertanyaan kedua dan ketiga. Yang lain bagaimana? Apakah sama seperti saya atau hanya saya sendiri? Pak Fatih bagaimana Pak? Bapak Sama, bisa Pak. dengar? Sama berarti ya, iya. Ibu Ibu Hernisa kami agak kesulitan mendengar jawaban Ibu untuk nomor 2 dan nomor 3. Untuk soal yang pertama sangat jelas. Ibu tadi menjawab dengan sangat jelas dan baik juga untuk jawaban yang pertama. Untuk yang kedua dan ketiga itu agak hilang-hilang. Yang pertanyaan dari Pak Nuh sudah dijawab meskipun agak kurang jelas, tapi saya sudah tangkap dengan baik dan saya rasa Pak Nuh juga sudah tangkap dengan baik. Mungkin lebih kepada pertanyaannya Pak Faiti ya, yang soal gender tadi mana yang lebih dominan. Nah, saya mendengar Ibu lebih banyak berbicara dari aspek sampel ya Bu. Iya. Iya Pak, kalau untuk lebih dominan, kalau dari hasil ini auditor wanita Pak. Dan memang sampel untuk auditor prianya memang kurang karena cuma 39 sampel dan kebanyakan auditor wanita, jadi yang hasilnya juga lebih dominan auditor wanita. Baik, oke. Ya. Oke, baik, terima kasih. Saya ingin memberikan tanggapan beberapa hal. Pertanyaan Pak Effendi saya ingin menambahkan locus of control, teori locus of control. Perlu dicermati dengan lebih dalam lagi tentang teori ini karena ini sebenarnya sebuah konsep harusnya. Nah, tadi Ibu Hernisa sempat menyebutkan itu tadi sosial teori. Nah, locus of control ini dia sebenarnya masuk di dalam teori ada sebuah teori namanya social learning theory seperti itu. Jadi locus of control ini sebuah variabel. Suatu saat nanti mungkin dia bisa jadi sebuah teori ketika ada yang menemukan dan kemudian menjadikan itu sebagai sebuah teori, tetapi sampai hari ini dia masih merupakan sebuah variabel yang berisi konsep, ada definisi di situ dan ada karakteristik yang menjelaskan itu seperti itu. Nah, locus of control itu dijelaskan di dalam social learning theory. Bapak Ibu nanti bisa mendalami lebih dalam lagi tentang apa itu sebenarnya social learning theory ya. Nah, itu aspek-aspek yang itu dijelaskan di dalam jadi locus of control dijelaskan di dalam social learning theory. Pemaparan Ibu terkait, saya
membaca juga bahwa di artikel menyebutkan teori locus of control. Jangan terlalu percaya artikel ya juga Bu. Artinya kita bisa mengkritisi sesuatu ketika kita anggap itu belum tentu benar seperti itu. Jadi saya kurang sependapat dengan artikel ini dan saya melihat Bapak Ibu di dalam menjadikan kelompok ini menjadikan artikel ini sangat positif ya dengan penyajian ada. Padahal ada banyak sekali kekurangan-kekurangan di dalam artikel ini. Bagus, topiknya menarik, bagus, tapi ada banyak sekali kekurangan. Saya juga tidak mendengarkan Ibu dan bapak-bapak yang ada di dalam kelompok ini memaparkan tentang abstrak dulu apa yang ya kemudian tidak menjelaskan tentang urgensi penelitian ini, kemudian juga tidak ada research gap di situ. Pemaparan tentang teori perlu mengecek lebih dalam itu teori atau bukan, atau itu merupakan konsep yang didukung dengan literatur pendukung. Nah itu perlu hati-hati sekali. Ya saya setuju. Saya juga sebenarnya bertanya seperti yang Pak Fatih sempat tanyakan soal mana yang lebih dominan, laki-laki atau perempuan. Saya agak kurang setuju Ibu ketika menjadikan sampel sebagai salah satu justifikasi. Karena biasanya penelitian ini dia menggunakan sistem proporsi. Jadi seberapapun sampel yang ada, kita mau melihat tanggapan baik laki-laki maupun perempuan, Bu. Jadi harusnya jumlah sampel laki-laki yang lebih sedikit, ya mungkin ada ya pengaruhnya, tetapi kalau itu dijadikan proporsi atau itu dia dijadikan skala nominal ya, kalau tidak salah saya lupa skala nominal 1 dan 2 untuk laki-laki dan perempuan, fokus kita itu bukan lagi bicara soal kuantitas, tetapi lebih bicara soal apa isi atau apa konten yang disampaikan oleh setiap partisipan, baik laki-laki maupun perempuan, seperti itu. Pertanyaan saya kurang lebih sama sebenarnya, tetapi ini yang memang harus kita akui bahwa penelitian positivism seperti ini, Pak Fatih, memang memiliki banyak sekali kekurangan. Dia hanya melihat indikasi, hanya melihat pengaruh, ya berpengaruh atau tidak, tetapi untuk memaparkan lebih itu kadang-kadang tidak dijelaskan. Makanya butuh penelitian lanjutan, sehingga ada yang namanya penelitian kualitatif juga untuk memperkaya sebuah funding seperti itu. Kalau mau lebih detail lagi, sebenarnya harus melakukan wawancara atau mungkin ada pertanyaan penelitian yang lain yang harus dijawab itu terkait justifikasi di dalam temuan-temuan ini. Karena memang harus diakui bahwa tidak ada justifikasi lebih. Mereka hanya bilang bahwa ya ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari aspek gender, tetapi tidak dijelaskan lebih tentang dominasi tadi. Saya tidak banyak menemukan diskusi di dalam hasil penelitian ini seperti itu. Nah, itu yang juga saya sering lihat sekali di artikel-artikel yang dimiliki oleh jurnal-jurnal yang ditulis seperti itu. Memang hanya saya sangat mengerti bahwa karena desain penelitian yang digunakan, metodologi yang digunakan, positivism, kemudian menggunakan regresi tadi, jadi memang dia hanya sekedar menjawab pertanyaan tanpa ada justifikasi yang lebih. Itu yang menjadi kekurangan sebenarnya di dalam artikel ini. Ya, harusnya memang ini ya Bu, di dalam penarikan kesimpulan seperti kayak robot, maksudnya lebih kepada bagaimana alat analisa yang kita gunakan, kemudian jawabannya seperti apa gitu. Jadi tidak ada justifikasi lebih. Ini yang menjadi ya saya mengerti bahwa Anda kemungkinan tidak mendapatkan lebih, tetapi perlu Anda ungkapkan, perlu Anda
perlu Anda kritisi sebenarnya di dalam the way Anda menjelaskan artikel ini, seperti itu. Itu yang saya belum lihat. Anda lebih banyak setuju dan Anda lebih positif melihat artikel ini, seperti itu. Padahal ada banyak gap-gap yang harusnya bisa Anda identifikasi lebih dalam, seperti itu. Mungkin demikian. Untuk Pak Nur tadi saya cukup puas dengan jawaban Ibu. Untuk Pak Effendi juga saya cukup puas, cukup jelas, hanya hati-hati ketika menggunakan konsep pemahaman teori dan yang bukan teori. Nah, perlu memang pemahaman yang lebih mendalam, baru kemudian kita bisa melakukan justifikasi lebih. Saya pikir seperti itu. Ada tanggapan, Bapak Ibu? Ya, oke. Kalau tidak ada, pertemuan kita hampir selesai. Saya masih harus memberikan Anda informasi mengenai tugas pengganti ujian semester Anda. Bapak Ibu, saya minta untuk menyimak ini dengan baik. Saya sudah buat tugas Anda. Sebentar ya. Saya harus cepat-cepat. Anda sudah harus buka puasa ini. Semua bisa lihat ini ya. Bapak Ibu bisa lihat? Ya, oke. Ya, baik. Ya, ini semua, iya, jadi ini tugas pengganti ujian semester, ini riset akuntansi keperilakuan, kelas magister akuntansi. Pengantar, sistem informasi organisasi didefinisikan sebagai sistem yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dan berhubungan dengan bagian-bagian tertentu dari organisasi. Sistem informasi organisasi yang diterapkan pada bisnis perusahaan berguna dalam membantu manajer dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Contoh sistem informasi organisasi antara lain seperti intelligence system, communication system, management information system, decision support systems, dan administrative control systems. Beberapa sistem tersebut tergolong penting dalam fungsi organisasi karena perannya yang mendukung kelangsungan operasional organisasi. Dalam teori organisasi, O'Reilly 1983 mengemukakan bahwa variabel konteks dan individu secara signifikan mempengaruhi penggunaan informasi bagi para pembuat keputusan dalam suatu organisasi. Hal ini termasuk jaringan komunikasi, peran, ketersediaan informasi yang memuat kuantitas, kualitas, isi, bentuk, dan kredibilitas sampai variabel pemrosesan informasi individu yang memuat persepsi, kriteria yang digunakan, serta bentuk pemrosesan yang dipengaruhi oleh konteks dan individu tersebut. Organisasi dalam hal ini mendapatkan informasi dan kemudian menyebarkan informasi tersebut untuk menjalankan fungsi-fungsi penting dalam upaya pengambilan keputusan dan pengendalian dalam organisasi tersebut. Beberapa contoh seperti riset-riset yang dilakukan dalam bidang marketing, kemudian healthcare, psychological studies, ini banyak sekali diteliti, digunakan bagi organisasi dalam pengambilan keputusan dan pengambilan organisasi. Dalam banyak kasus, upaya ini membutuhkan pemrosesan sejumlah besar informasi untuk penyampaian pesan. Pesan dalam jumlah banyak dapat menyebabkan kelebihan beban pada kemampuan kognitif dan logistik individu atau kelompok yang berpartisipasi dalam sistem informasi tersebut. Organisasi dipaksa untuk mengidentifikasi dan menciptakan langkah-langkah efektif dan efisien dalam pemrosesan pesan organisasi mereka. Adapun beberapa cara-cara yang digunakan adalah message routing dan message summarizing. Akan tetapi kedua cara ini memiliki konsekuensi seperti message delay dan message modification dan seterusnya. Berdasarkan uraian di atas, mahasiswa diminta untuk mengerjakan tugas berupa mini riset berikut ini. Tugas mahasiswa. Yang tadi itu saya jelaskan pengantarnya ya.
persoalan-persoalan tentang information overload dan yang mengganggu kognitif serta logistik individu. Tugas mahasiswa memilih satu jenis organisasi, contohnya organisasi tempat kerja mahasiswa atau organisasi lainnya, dan melakukan penelitian kecil atau kita sebut namanya mini research terkait dampak penggunaan teknologi dalam melakukan tugas pokok dan fungsi pekerjaan dengan melakukan observasi permintaan data sekunder dan wawancara mendalam. Mahasiswa diminta yang pertama melalui permintaan data sekunder dan observasi langsung, mahasiswa mengidentifikasi jenis organisasi dan jenis usaha yang dikerjakan oleh organisasi tersebut. Gambarkan profil organisasi secara sederhana dengan memuat sejarah, visi misi, fungsi usaha organisasi dengan masyarakat, kemudian struktur organisasi sampai informasi lain yang relevan dengan organisasi seperti aspek pemasarannya, keuangan, administrasi yang dimiliki organisasi. Informasi terkait tantangan organisasi secara umum selama masa pandemi COVID-19 dapat ditambahkan di dalam profil organisasi tersebut. Itu yang pertama, tugas yang pertama. Yang kedua, melalui wawancara mendalam terhadap minimal 10 partisipan, mahasiswa memberikan sejumlah pertanyaan terkait manfaat dan tantangan yang dihadapi oleh partisipan dalam melakukan pekerjaannya selama masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, mahasiswa menganalisa data hasil wawancara dengan menggunakan metode analisa data tertentu yang dipilih mahasiswa. Contohnya bisa menggunakan initial atau selective coding, serta mendiskusikan temuannya di bagian pembahasan dan diskusi. Yang keempat, menyimpulkan hasil penelitiannya secara singkat, mengidentifikasi keterbatasan penelitian dan memberikan rekomendasi terhadap partisipan dalam menghadapi tantangan selama bekerja, serta rekomendasi bagi penelitian ini. Deskripsi tugas. Mahasiswa melakukan penelitian pada satu organisasi di tempatnya bekerja atau tempat lain yang diketahuinya dengan merespon keempat perintah di atas. Mahasiswa wajib melakukan wawancara mendalam, interviews terhadap paling sedikit 10 partisipan dengan menanyakan manfaat serta tantangan yang dihadapi oleh partisipan dalam melakukan pekerjaannya selama masa pandemi COVID-19. Wawancara mendalam merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Jadi ini jelas sekali merupakan penelitian kualitatif. Secara umum didefinisikan sebagai proses untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman atau guidelines. Pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Seperti itu. Penggunaan wawancara mendalam menciptakan hubungan yang lebih kuat antara pihak yang mewawancarai dan yang diwawancarai dan menghasilkan informasi yang lebih kaya. Panduan pertanyaan wawancara dalam penelitian ini bebas sepanjang mampu mengcapture atau menangkap fenomena yang diangkat dalam penelitian ini. Namun demikian, mahasiswa dapat mengikuti panduan pertanyaan di bawah ini. Bagaimana dampak COVID-19 terhadap organisasi tempat bekerja, apa yang berubah sejauh ini, dan lain sebagainya sampai 7. Pendekatan yang dilakukan atau yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebuah studi kasus. Jadi Anda ambil sebuah kasus di organisasi Anda. Kenapa harus organisasi Anda? Karena Anda perlu memahami secara mendalam apa manfaat serta tantangan yang dihadapi selama COVID. Melalui observasi, permintaan data sekunder, dan wawancara mendalam, mahasiswa diharapkan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Analisa data dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisa data tertentu yang ditentukan oleh mahasiswa. Mahasiswa bisa juga menganalisa data dengan menggunakan metode coding. Nah, coding ini apa? Dalam penelitian kualitatif, coding memegang peranan penting dalam proses analisa data dan menentukan kualitas abstraksi dari hasil penelitian. Dalam mengkonstruksi coding, peneliti berfokus pada
tindakan atau actions dalam data, namun tetap terbuka terhadap opsi-opsi analitik lain dalam data hingga peneliti mampu membuat kode yang menggambarkan data dengan baik. Nah, ketika peneliti melakukan analisis terhadap data yang dikodekan bisa berupa makna pernyataan, perilaku, peristiwa, perasaan, tindakan dan dari informan dan lain-lain tergantung apa yang terkandung dalam segmen data yang dihadapi. Adapun konsep yang digunakan mahasiswa, apapun konsep yang Anda nanti akan gunakan, justifikasi metode yang digunakan tersebut perlu didukung dengan literature. Anda perlu dukung dengan literatur. Anda bisa menggunakan metode coding tadi, tapi apa literaturnya? Sebaiknya coding ya, literaturnya banyak sekali, atau Anda bisa menggunakan metode-metode yang lain. Banyak ya metode yang Anda bisa gunakan untuk analisa data ini. Mahasiswa wajib menggunakan literatur paling sedikit 15 literatur guna mendiskusikan temuan-temuan dalam penelitiannya. Penggunaan literatur diharapkan diperoleh dari artikel terbaru. Tidak boleh kurang dari 5 tahun terakhir. Mahasiswa wajib mendokumentasikan semua kegiatan pengumpulan data yang dilakukannya, termasuk gambar-gambar lokasi penelitian beserta dokumen-dokumen pendukung yang telah dikumpulkannya. Mahasiswa melaporkan hasil penelitiannya dalam bentuk laporan penelitian dan dikumpulkan kepada dosen pengajar mata kuliah ini paling lambat 27 April 2021 melalui email dosen pengampu ini saya ya. Waktu mengerjakan tugas, waktu penelitian dan penulisan laporan, penelitian dilakukan selama 2 minggu. Mahasiswa wajib mengumpulkan pada tanggal 27 Oktober. Yang terlambat tidak akan saya koreksi, Bapak Ibu. Jumlah kata dalam laporan penelitian, mahasiswa wajib menulis laporan penelitian minimum 2.500 kata, maksimum 3.000 kata, dan sudah termasuk referensi. Jadi 2.500 saja. Kalau Anda mau menjawab 2.501, boleh. Nah, Anda bisa memasukkan kata pengantar, daftar isi, tapi tidak akan saya hitung. Begitu, saya hanya menghitung isi dan referensinya. Nah, Anda tidak boleh lebih dari 3.000 ya, karena nanti akan banyak dan saya tidak waktu untuk membaca satu persatu. Nah, saya sengaja kasih batasan seperti ini supaya Bapak Ibu betul-betul memperhatikan dan mengartikulasikan temuan-temuan Bapak Ibu dengan baik. Nah, kalau Bapak Ibu ingin analisanya ada quoting atau ada quotation atau kutipan-kutipan, Bapak Ibu bisa memasukkan kutipan-kutipan yang Bapak Ibu anggap relevan sekali untuk mendukung penelitian Bapak Ibu. Tugas pengganti ujian semester ini memiliki bobot 50% dari total keseluruhan nilai akuntansi keperilakuan. Format laporannya, mahasiswa bisa membuat laporan sendiri. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya, Anda bisa bikin laporan sendiri. Saya sebenarnya fleksibel dengan sepanjang Anda memasukkan temuan dan hasilnya dengan jelas. Cepat. Tapi Bapak Ibu bisa mengikuti panduan laporan seperti di bawah ini. Judul, latar belakang persoalan, teori dan literatur pendukung, metodologi dan metode penelitian, gambaran umum organisasi, temuan, pembahasan dan diskusi, kesimpulan, rekomendasi, dan saran serta referensi. Demikian Bapak Ibu, tugas yang Bapak Ibu perlu kerjakan untuk ujian semester Anda. Jadi saya tidak akan memberikan ujian semester kepada Anda secara langsung, tapi sebagai pengganti saya memberikan tugas untuk Bapak Ibu kerjakan. Tugasnya gampang saja, 2 minggu harus diselesaikan. Saya yakin sekali bahwa Bapak Ibu karena bekerja langsung bisa kontak langsung dengan partisipan Bapak Ibu. Kalau 10, minimal 10 ya, mau 20 juga tidak apa-apa, lebih bagus seperti itu. Mau 20 atau mau 100 juga boleh, tapi nanti analisa datanya sangat melelahkan sekali pasti, karena Anda perlu lihat satu persatu. Demikian Bapak Ibu, ada pertanyaan? Sebelum saya tutup kuliah kita hari ini dan kita selesai pertemuan kita. Ada Pak. Silakan Pak Nuh. Pak, bisa tidak waktunya ditambahkan sedikit waktu pengumpulannya?
2 minggu. Kenapa saya ambil 2 minggu? Karena saya rasa bahwa ini merupakan tempat yang Bapak Ibu bekerja. Bapak Ibu sudah kenal dengan partisipannya, sehingga sebenarnya gampang untuk meng-approach mereka seperti itu. 2 minggu memang terlalu cepat sih untuk jenis mini research seperti ini, apalagi saya minta dengan kualitas yang bagus. Alasannya kenapa Pak mau minta tambahan waktu? Jadi kan berapa ada 1 minggu ini kan saya kan sakit dan di rumah sebetulnya dari rumah ya tidak masuk kantor gitu. Coba minggu depan juga belum pas. Kalau sudah pulih sekali belum. Kalau tidak sudah. Ya, oke. Berarti itu kasus yang lain ya Pak ya. Untuk Bapak nanti kita bisa diskusikan karena kondisi Bapak memang di luar kontrol Bapak. Dalam hal ini Bapak kurang sehat, jadi kita bisa nanti bisa komunikasikan sama saya Pak secara pribadi. Saya pikir 2 minggu itu waktu yang ya. Izin Pak. Silakan Pak Andi. Ya Pak, kalau saya sih Pak begini Pak, karena di kantor kami kan WFH Pak ceritanya, tidak semuanya bisa datang di waktu yang sama. Terus dengan teknik wawancara ini kan kita harus mengedepankan protokol kesehatan, ya tidak wawancara kita harus cari waktu mereka, terus mereka punya kesibukan, kita minta waktu mereka. Nah itu yang saya bisa boleh tidak Pak, karena ini WFH terus kita minta waktu mereka bersedia kan tidak, kita harus mengisikan waktu mereka juga. Itu Pak, boleh nggak kita minta perpanjang seminggu lagi Pak, 3 minggu kalau boleh Pak. Pak Anggi, wawancara tidak harus bertemu langsung, bisa menggunakan Skype, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Microsoft Teams. Yang penting melihat, karena memang interview itu kita harus melihat wajah. Begitu ada juga kemudian bisa analisa respon mereka. Pada saat mereka sedih itu kan kelihatan ya. Pada saat mereka senang dengan ini itu kan kelihatan sekali. Anda perlu teknik di dalam interview itu sebenarnya fleksibel ya, tidak harus bertemu langsung. Kalau bertemu langsung lebih bagus, tapi ini bukan bentuk riset yang artinya yang perlu harus ada memang riset seperti yang saya lakukan. Saya mesti harus masuk ke kampung-kampung masyarakat untuk melakukan interview karena saya perlu melihat kondisi lingkungan mereka, rumah mereka dan sebagainya. Untuk kondisi-kondisi, untuk konteks riset ini tidak harus Pak, tidak harus bertemu secara langsung, tapi bisa lewat online, boleh, tidak apa-apa. Begitu. Oke, kalau begitu saya Anda semua setuju ya 3 minggu. Tadi juga Pak Nuh, kemudian Pak Anggi. Izin Bapak. Soalnya keadaan COVID juga jadi susah. Ada shift gitu atau Bapak. Oke, ya kalau memang 3 minggu, tapi kalau ada yang bisa selesaikan lebih cepat, boleh ya, dikumpulkan boleh supaya saya langsung koreksi. Saya akan memberikan evaluasi saya nantinya ya kepada Anda. Tuesday, ini sekarang hari Selasa 13, jadi Anda kumpulkan nanti di 4 Mei. Kalau memang 3 minggu, Anda nanti dikumpulkan 4 Mei, nanti setelah, ini kita sudah telat sekali. 2021. Ya, nanti saya revisi lagi ini. Ya, jadi Anda punya waktu kerja selama 3 minggu
tidak perlu bertemu ya. Saya mengerti bahwa kita perlu obey dengan prokes, protokol kesehatan. Jadi tidak perlu ketemu. Pagi tidak harus ketemu, bisa nanti minta waktu 15 menit, 20 menit untuk wawancara. Saya pikir cukup dan langsung bisa analisa datanya. Gitu. Demikian Bapak Ibu. Ya, ada lagi Izin Bapak, Ibu Anissa? kita wawancaranya menggunakan misalnya kita kirim email baru dong kirim balik begitu bisa Bapak? Nggak bisa Ibu, nggak bisa. Harus langsung tatap muka ya. Tatap muka dengan Skype atau dengan itu bukan wawancara ya Bu namanya kalau memberikan pertanyaan kemudian mereka, tetapi itu lebih kepada menjawab pertanyaan secara tertulis. Wawancara itu sifatnya lisan. Siap Bapak. Ya. Izin bertanya Bapak. Pak Fatih, silakan Pak. Pak, untuk bukti-bukti dokumentasinya gimana Pak? Kalau misalnya kita wawancaranya online Pak? Ini Pak, bisa nanti gambar organisasinya, artinya foto organisasinya, bisa itu tidak perlu ini ya foto partisipannya, jangan sampai dia tidak setuju gitu. Jadi perlu ada konsen baru kemudian kita bisa mengambil gambar partisipannya seperti itu. Nah, dokumen-dokumen yang dibutuhkan mungkin iya kalau Anda ingin ada aspek kan ada ini kan informasi terkait profil organisasinya kan. Nah, itu kan butuh mungkin gambar-gambar tentang bangunannya Pak atau mungkin sesuatu yang Anda bisa jadikan sebagai bukti. Anda juga bisa ya artinya foto kalau tadinya Anda bisa bertemu langsung dengan partisipan yang bersangkutan, Anda bisa mengambil gambar Anda di depan gedungnya seperti itu. Kalau Anda bersedia seperti itu. Kalau Anda bersedia, tetapi tidak dokumentasinya lebih kepada artinya ini yang mendukung justifikasi Anda di dalam mendiskusikan temuan-temuannya seperti itu. Artinya bahwa kalau situasinya mereka sedih karena tidak bisa bekerja, dokumentasi apa yang bisa dijadikan bukti untuk menggambarkan kesedihan mereka seperti itu. Nah itu perlu Anda pikirkan seperti itu. Gedung saja kah atau mungkin ada sesuatu yang lain atau mungkin ada pengumuman yang dibuat oleh mereka dan dipasang oleh mereka yang menjelaskan bahwa mereka tidak boleh masuk kantor seperti itu dan lain sebagainya. Anda yang ini ya, Anda yang putuskan. Anda yang putuskan apa yang harus dimasukkan. Intinya yang penting relevan dengan temuan Anda seperti itu. Pak Fatih, bagaimana? Ya baik Pak. Ya. Ada lagi? Oke, Bapak Ibu, kembali lagi bahwa 3 minggu Anda kumpulkan nanti pada tanggal 4 Mei 2021. Kalau Anda ingin bertanya, email saya. Kalau saya ada waktu dan sempat untuk balas, tapi saya biasanya balas. Nanti kalau Anda mengirimkan email, dan saya hampir tiap hari buka email. Jadi biasanya saya pasti balas. Hari ini memang agak sibuk, tapi bisa saya akan mencoba untuk balas Anda. Demikian Bapak Ibu kuliah kita hari ini. Saya minta maaf terlambat sekali sampai